Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Ahmad Nurbaidin, NIM 4220099 dari kelas PSD ingin mempresentasikan sebuah resumenan. Yang pertama, Nabi Muhammad dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga Ansor. Jadi untuk kedatangan Nabi Muhammad SAW ke daerah Madinah yaitu adalah sebagai salah satunya adalah untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditunjukkan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama kali Nabi SAW dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 sebelum Masehi. Kegunaannya masjid yang pertama yaitu sebagai sarana untuk pembinaan umat Islam di Madinah itu sendiri. Untuk yang kedua, tidak hanya itu, masjid juga sebagai tempat belajar agama Islam dan juga bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, sebagai sarana sosial. Yang kelima, menjadi tempat bermusyawarah. Dan selanjutnya yaitu pasar. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat manusia bagaimana ajaran Islam mengatur pada perekonomian dengan begitu adil. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakaan. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam Makkah yang juga ikut berhijrah ke dalam Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini termasuk perjalanan Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor, jadi ada dua kaum, yang pertama dari kaum Muhajirin dan yang kedua adalah kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lainnya. Untuk selanjutnya yaitu adalah tentang perjalanan Nabi hijrah ke Madinah. Itu membuat pada peraturannya, undang-undangnya Nabi membuat program Madinah yang merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dan non-Islam di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antara pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk tetap menjaga toleransi antara umat beragama. Yang pertama, di bidang agama, rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama Islam yang dianut oleh individu yang lainnya. Yang bidang sosial, setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Bidang perundang-undangan, Islam dilaksanakan secara menyeluruh dan menjadikan cara hidup lebih tersusun dan terterima dengan ramah. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan dari undang-undang piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi yang berisi yang pertama yaitu mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Yang kedua, percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umrah. Yang ketiga, gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah 10 tahun. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh ke Madinah. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW
dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah tanpa diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setelah perjanjian itu hilang. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah di atas, kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjiannya karena tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh masyarakat yang menganut agama Islam pada saat itu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.